Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Susi Nurhayati. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berkunjung ke channel saya. Jadi di video kali ini saya mau buat kitchen tour ya teman-teman. Jadi kitchen tour sederhana, ini tuh dapur apa adanya ya teman-teman, dapur darurat. Karena dia itu belum bersekat kayak gitu, tapi alhamdulillah biarpun darurat seperti ini, setiap hari bisa menghasilkan makanan untuk keluarga kami ya teman-teman. Jadi di dapur ini saya biasa memasak untuk keluarga kecil kami ya teman-teman. Dapur yang sangat sederhana sekali. Kalau hujan deras itu suka tampias ya teman-teman. Dan ini ya teman-teman, dimulai dari ujung sini. Sebenarnya ini itu nggak masuk di wilayah dapur ya teman-teman, tapi karena nggak ada colokan lagi, jadi saya taruh di situ aja rice cookernya. Lanjut lagi teman-teman, geser sedikit, di sini saya taruh kulkas ya teman-teman. Jadi kulkasnya ini saya taruh di sampingnya, kayak rak kayak gitu ya teman-teman. Saya taruh rak di situ buat nutupin kabel-kabel sama belakangnya kulkas, karena saya punya balita ya teman-teman yang lumayan aktif gitu, jadi bahaya kalau ada kabel berhamburan di bawah gitu. Di atas kulkas saya taruh tisu ya teman-teman, jadi saya memang biasa taruh di situ. Sebelumnya itu ada vas bunga saya buat, tapi kesenggol sama suami saya jadi jatuh. Dan ini keadaan kulkas saya masih kosong banget ya teman-teman. Jadi saya belum ada belanja mingguan gitu. Dari kemarin saya bersihin kulkas ini, saya belum ada belanja mingguan. Jadi saya cuma belanja ke warung kayak gitu aja teman-teman. Dan itu saya kemarin itu ada beli ikan lele ya teman-teman. Ikan lele itu buat makan aja beberapa hari ini, karena saya belum nyetok untuk belanja mingguan. Dan itu juga saya ada sawi sisa segini ya teman-teman, satu ikat kemarin beli, itu enggak saya masak semua. Itu di toples yang biru ada bawang merah, bawang putih yang sudah dikupas, jadi kalau masak tinggal potong-potong aja ya teman-teman. Terus di samping kulkas ini saya taruh tanaman ya teman-teman. Ini tanaman lidah mertua, dan untuk tatakannya saya pakai piring, karena kalau enggak dia tuh bawahnya kalau kita siram dia keluar tanahnya, pasir-pasirnya ya teman-teman. Saya taruh tanaman di sini soalnya saya itu memang suka tanaman ya teman-teman. Jadi di dalam rumah itu saya taruh tanaman juga. Dan alhamdulillahnya anak saya itu sekarang sudah ngerti ya teman-teman, apa yang bisa dimakan dan enggak bisa dimakan. Kalau dulu kan takutnya dia tuh pasir-pasirnya itu dimasukkannya ke mulut, dimakan gitu ya teman-teman. Kalau sekarang alhamdulillah dia sudah paham dan dia sudah mengerti apa yang bisa dimakan dan tidak bisa dimakan. Dan di samping kanan itu teman-teman, itu kamar mandi. Itu pekarangan rumah tetangga saya, lagi nggak tahu saya bangun apa ya teman-teman. Dan ini saya taruh sapu lantai yang biasa saya gunakan untuk menyapu di situ ya teman-teman. Terus tuh di situ juga ada tempat sampah dan juga ada gas ya teman-teman. Jadi saya taruh di situ aja tempat sampahnya dan juga gasnya, soalnya nggak ada lagi ya teman-teman tempatnya mau taruh di mana gitu, jadi saya taruh situ aja. Dan untuk cucian piring saya belum ada wastafel, jadi saya cucian piringnya masih di kamar mandi ya teman-teman. Nah lanjut lagi, ini ada rak piring ya teman-teman. Rak piring ini saya nggak beli, ini dikasih sama mama saya gitu. Mama saya pindah ke Kalteng, jadi saya banyak dapat perabotan juga dari mama. Dan ini pisau yang biasa saya gunain untuk masak, jadi saya biar nggak ribet ngambil di lemari, barang-barang yang sering saya gunain itu saya taruh di luar ya teman-teman. Kayak pisau, di sini ada saringan, ada
sutil, pokoknya macam-macam ya teman-teman. Ada sendok juga kayak gitu. Ini saya taruh di sini aja gitu. Dan di rak piring ini juga, ini sebenarnya isinya lumayan banyak ya teman-teman. Biasanya tuh nggak sebanyak ini karena kemarin itu piring banyak keluar ya teman-teman. Gelas-gelas juga banyak keluar. Biasanya saya itu batasi cuma beberapa aja, soalnya kalau terlalu banyak isinya di rak piring, saya itu jadi males cucian piring gitu ya teman-teman. Jadi tuh nunggu di rak piring itu habis baru nanti cucian. Dan ini biasanya paling saya taruh piring itu 3 kayak gitu ya teman-teman, 4 gitu aja. Dan ini lumayan banyak ya teman-teman, karena kemarin ini saya dikasih piring saya dikembaliin sama mertua ya teman-teman, diisiin ikan mentok gitu. Jadi kakak ipar saya juga kemarin ada ngasih sambal goreng hati, jadi tuh lumayan banyak ya teman-teman, belum disimpan lagi. Dan di bawah itu ada baskom, panci, dan juga ada ceret buat rebus air ya teman-teman. Dan kebanyakan ini saya nggak ada beli ya teman-teman, ini semua perlengkapan rumah tangga ini dari mertua, ada dari kakak ipar, ada dari mama saya, dari bude, dari nenek, pokoknya nggak ada beli ya teman-teman. Kalau kompor ini saya beli, tapi saya beli yang harganya itu sangat-sangat murah teman-teman, dan itu tuh nggak recommended banget ya teman-teman. Ini baru setahun lebih, tapi dia itu sudah mulai keropos kayak gitu ya teman-teman. Dan ini tadi pagi saya itu masak oseng, apa tuh namanya teman-teman, labu siam ya, nggak tahu di daerah teman-teman namanya apa, tapi saya biasa bilang itu labu siam kayak gitu. Jadi sederhana banget. Dan ini juga ada lap ya teman-teman, biasa saya pakai lap-lap kompor kayak gitu ya teman-teman. Dan ini yang saya bilang tadi mulai keropos ya teman-teman. Jadi tuh di bagian atasnya tuh pada keropos kayak gini ya teman-teman. Dan itu tuh kalau dibuat masak, apinya tuh suka meletup-meletup kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu sudah mau minta diganti kompornya kayak gitu. Dan lanjut lagi ya teman-teman, ini kita lanjut lagi ke bagian pojokan dapur saya biasa taruh di situ toples ya teman-teman. Di situ tuh ada minyak makan, dan ini saya kemarin baru beli ya teman-teman. Minyak makannya itu 1 liter aja saya beli, karena kemarin itu pas habis banget ya teman-teman minyak makan saya. Dan ini di sini ada tepung terigu, terus tuh ada juga tepung sajiku, terus tuh ada juga tepung apa tuh namanya, tepung beras ya teman-teman, dan juga ada tepung tapioka kayak gitu ya teman-teman. Dan itu tuh tepung-tepungan yang termasuknya sering dipakai ya teman-teman, tepung sajiku, tepung terigu, beras, tapioka kayak gitu ya teman-teman. Dan ini juga ada kopi ya teman-teman di sini. Terus tuh ini ada gula palem, dan itu ada teh saya masukkan situ sisa 1 ya teman-teman, biar enggak menu-menuhin di toples gitu. Ini ada baking powder, terus tuh saya juga ada garam dan vitsin di atas itu ya teman-teman. Terus tuh di bagian belakang itu ada obat, itu tuh obat pelancar haid kayak gitu ya teman-teman. Kemarin tuh saya tuh nggak ada haid ya teman-teman, lama banget gitu semenjak habis melahirkan, dan KB, terus tuh nggak haid gitu ya teman-teman. Terus tuh saya di bawah ini simpen jahe, laos, kunyit kayak gitu ya teman-teman, kencur. Terus tuh itu ada tomat dan juga jeruk, ini nggak beli ya teman-teman, tomat, jeruk. Terus tuh ada pon-pon, itu nggak beli, itu dikasih kalau setiap saya belanja ya teman-teman. Dan di bawahnya lagi itu ada bumbu-bumbu ya teman-teman. Jadi di sini itu saya taruh lada, terasi kayak gitu ya teman-teman, saus tomat kayak gitu. Dan biasanya nih yang sudah dibuka, jadi saya masukkan ke dalam toples. Ini baru aja saya pindahin ke toples yang lebih kecil, karena kemarin itu
toplesnya agak gede ya teman-teman, dan ini juga isinya kan sudah berkurang daripada sebelumnya, jadi saya pindahin ke toples yang lebih kecil biar lebih hemat ruang juga. Dan lanjut teman-teman, di sampingnya itu ada kacang tanah ya teman-teman. Itu saya nggak taruh toples karena toples saya itu kemarin itu masih ada isinya gitu, dan ini keterusan belum dipindahin ke toples. Tapi nggak apa-apa teman-teman, disimpan di dalam plastik kayak gitu aja, itu sudah lumayan bagus juga sih, maksudnya nggak dimakanin semut kayak gitu. Dan ini ada tanaman saya, masih bayi ya teman-teman, jadi belum rimbun kayak gitu. Dia lumayan rewel sih ngurus tanaman ini ya teman-teman, karena dia itu kebanyakan air mati dan kurang air itu juga dia itu nggak bisa ya teman-teman. Dan ini ada daun bawang, dia tuh sudah lumayan mau tumbuh ya teman-teman. Ini nggak ada saya pindah ke tanah. Sebenarnya kalau mau dipindah ke tanah ini udah bisa ya teman-teman, tapi ini belum saya pindahin gitu. Dan lanjut lagi teman-teman, ini di sini di atasnya lemari ini biasa saya taruh makanan ya teman-teman. Biasa kalau habis masak itu saya taruh di sini makanannya. Jadi kemarin ini lemarinya nggak di sini ya teman-teman. Mungkin yang ngikutin video saya sebelumnya itu tahu ya teman-teman, tapi itu saya pindah ke situ biar lebih enak aja. Dan ini saya taruh juga tanaman di sini ya teman-teman. Jadi tuh saya emang suka bunga-bunga, emang suka tanaman kayak gitu ya teman-teman. Jadi saya taruh aja di situ biar lebih cantik aja. Dan lanjut, ini adalah tempat minum. Pasti semua sudah tahu ya teman-teman. Dan lanjut ya teman-teman, jadi ini lemari yang biasa saya buat simpan stok makanan gitu ya teman-teman. Dan ini anak saya tuh sekarang sudah bisa buka-buka, jadi kadang suka berhamburan gitu ya teman-teman, tapi ini saya baru simpunin lagi jadi agak rapi ya teman-teman. Jadi ini ada stok bihun, terus ini ada kunyit, terus ada kopi gitu ya teman-teman, ada tepung juga di belakang, tepung beras. Dan ini juga ada toples-toples gitu ya teman-teman, dan ada tas belanja ya teman-teman. Jadi sekarang kan kita itu kalau belanja nggak dikasih kresek ya teman-teman, jadi kita itu bawa tas sendiri dari rumah. Itu tuh banyak banget karena saya itu sering kelupaan nggak bawa tas belanja ya teman-teman, jadi numpuk gitu. Dan itu ada toples juga di situ, terus tuh ada irisan bawang, ada blender, ada tempat kecap ya teman-teman. Sudah habis kecapnya jadi saya cuci dan simpan di situ. Terus tuh ini juga ada baskom ya teman-teman, baskom ada di sini. Pokoknya macam-macam campur-campur ya teman-teman. Dan itu ada mangkok, ada piring, pokoknya macam-macam ya teman-teman isinya. Ada termos, ada parutan, pokoknya itu jarang-jarang dipakai ya teman-teman, makanya saya simpan di dalam lemari. Dan lanjut lagi, ini di bawah kolong meja kompor ya teman-teman. Dan ini di bawah kolong meja kompor saya, ini saya taruh beras ya teman-teman. Jadi saya taruh beras di sini. Terus ada alat-alat tukang suami saya juga saya taruh di bawah sini ya teman-teman. Jadi ini berasnya, tempat berasnya juga ini nggak beli teman-teman, ini juga dikasih, alhamdulillah ya teman-teman. Nah itu keadaan, alhamdulillah beras saya masih banyak banget teman-teman. Jadi mungkin nanti belanja bulanan nggak beli beras dulu, tunggu itu habis dulu gitu. Itu ada makanan kucing, terus tuh ada di panci itu ada elap sama plastik sampah ya teman-teman, sama karung bekas beras kayak gitu. Ini saya masukkan sini aja biar enak, nggak berhamburan ya. Terus tuh ada alat-alat tukang suami saya di ujung sana, ada termos juga karena jarang dipakai jadi saya taruh situ. Dan itu isinya macam-macam ya teman-teman. Alat tukang suami saya itu juga alat tukang, ada waring, ada apa aja sih, macam-macam intinya ya teman-teman, palu apa macam-macam. Dan ini ya teman-teman,
Saya biasa jemur lap ini di sini kayak gitu ya teman-teman, karena kalau lap-lap yang kecil-kecil kayak gini nih biasanya tuh cepet aja keringnya, jadi nggak saya jemur di luar. Dan biasanya juga kalau lap yang besar itu saya jemurnya di luar kayak gitu. Kalau yang kecil-kecil kayak gini saya gantungin di teralis-teralis jendela aja. Maaf ya teman-teman, saya mager keluar masuk. Dan itu tuh juga cepet juga sih keringnya teman-teman, biarpun cuma ditaruh di teralis kayak gitu aja. Dan ini ya teman-teman keadaan dapur saya kalau dari ruang tamu. Jadi tuh ini bener-bener rumah minimalis banget ya, bener-bener rumah yang minimalis. Jadi saya ini lagi berdiri di ruang tamu, dan di sebelah sana yang saya tunjuk itu dapur saya ya teman-teman, belum ada sekatannya. Jadi masih kelihatan gitu kalau ada orang yang bertamu, masih kelihatan dapurnya. Jadi sebisa mungkin harus kelihatan rapi ya teman-teman kayak gitu. Tapi yang enggak selalu rapi kayak gini sih, kadang-kadang juga berantakan kayak gitu ya teman-teman. Dan ini teman-teman keadaannya apa adanya, keadaan dapur saya yang sangat sederhana gitu ya teman-teman. Oh iya, itu ada tulisan happy cooking, itu saya buat sendiri kemarin ya teman-teman, sudah beberapa hari yang lalu. Dan oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Kita bertemu lagi di video selanjutnya ya teman-teman. Sekian dulu kitchen tour sederhana ya teman-teman, di rumah yang sederhana. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.